Jadi, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ingin bertanya. Pelajaran kita mengenai sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu bertanya. Siapa anak-anak Ibu yang pernah terluka? Tunjuk tangan. Pernah terluka? Biasanya kalau kita terluka misalnya tangan, lutut, bagian tubuh yang terluka akan mengeluarkan darah. Tubuh yang terluka akan mengeluarkan darah. Darah berwarna merah. Oke. Jadi kita mulai pelajaran kita. Organ peredaran darah pada manusia ada 3. Ada 3 peredaran darah pada manusia. Yang pertama disebut dengan jantung. Apa? Jantung. Jantung. Jantung berwarna merah. Pernah melihat jantung ayam? Kalau Ibu pergi ke pasar kan beli daging ayam, biasanya di dalam tubuh ayam tersebut ada jantung besarnya seruas jari kelingking. Sedangkan jantung pada manusia besarnya sekepal tangan kita. Coba kepal tangannya. Besar kepalamu, segitulah besar jantung yang ada di dalam tubuh kita. Jantung terletak di bagian kiri. Di bagian kiri. Apakah fungsi jantung itu? Apa fungsi jantung? Apa yang terjadi jika jantung tidak berdetak? Coba dulu pegang jantung masing-masing. Pegang. Coba rasa dulu. Apa yang Anda rasakan? Berdetak. Berdetak. Ada lagi yang tidak berdetak? Ada lagi. Kalau tidak berdetak, dia akan meninggal. Apabila jantung sudah tidak berdetak, tandanya sudah meninggal. Jadi kalau kita masih hidup, otomatis jantung selalu berdetak. Ada saatnya jantung berdetak kencang. Pada saat kapan? Pada saat kita melakukan olahraga. Olahraga, apabila kita olahraga kecapean, ketakutan, akan mengakibatkan detak jantung akan meningkat. Misalnya pada bilik kiri. Tadi apa? Mengalirkan oksigen. Sekarang kebalikannya. Mengalirkan karbon dioksida ke seluruh tubuh bilik kanan. Masuk kita yang ketiga. Apalagi bagian jantung yang ketiga? Bagian jantung yang ketiga adalah, sambil diperhatikan videonya ya. Semalam Ibu udah kirim melalui WA. Kemudian kita putarkan sekali lagi. Sambil ditengok, sambil dengarkan Ibu menjelaskan. Kemudian bilik kiri. Bilik kiri di mana letaknya? Bilik kiri di bawah. Di bawah serambi kiri. Apa tugasnya? Apa fungsinya? Fungsinya adalah memompa darah. Fungsinya adalah memompa oksigen ke seluruh tubuh. Memompa. Itulah fungsi dari
bilik kiri. Sedangkan bilik kanan. Bilik kanan, di mana bilik kanan? Di bawah. Di bawah serambi kanan. Di bawah serambi kanan. Apa fungsinya? Fungsinya adalah memompa darah kaya karbon dioksida. Tadi oksigen, kebalikannya lagi. Memompa karbon dioksida ke paru-paru. Paru-paru tempat kita bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru. Jangan lupa, manusia bernapas dengan paru-paru. Menghirup gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, itulah tadi fungsi jantung. Sambil ditengok videonya. Sedangkan masuk kita ke pembuluh darah. Pembuluh darah yang kedua. Pembuluh darah adalah apa yang dimaksud pembuluh darah? Ada yang tahu? Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri dari 3 jenis. Berapa jenis? 3 jenis. Namanya 1, pembuluh nadi. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri. Disebut juga dengan arteri. Sedangkan yang kedua disebut dengan pembuluh balik. Pembuluh apa? Balik. Pembuluh balik disebut juga dengan pena. Apa? Pena. Ya. Pena. Ini. Sedangkan yang ketiga disebut dengan pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler. Apa fungsi dari ketiga ini? Apa fungsi pembuluh nadi, pembuluh balik, dan pembuluh kapiler? Fungsinya yang pertama, pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri letaknya di bagian dalam tubuh. Oh, di dalam. Arteri letaknya di dalam. Sedangkan pembuluh balik atau pena letaknya di luar. Kebalikan dari ini. Arteri tadi di dalam, sedangkan pena terletak di luar. Letaknya tepat berada di bawah pembuluh kulit. Sun, ini jalan kulit ini. Pena terletak di bawah kulit kita, warnanya biru. Coba tengok tangannya masing-masing. Ada garis warna biru? Ada. Jadi itu disebut dengan pena. Sedangkan arteri tadi di dalam, kita tidak bisa melihatnya. Hanya pena yang bisa dilihat yaitu warna biru yang ada di lengan kita, disebut juga dengan
ini tipis dan tidak elastis. Kebalikan dari ini tadi tebal kan? Nampak tebal? Sedangkan ini tipis dan tidak elastis. Itulah perbedaan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang ketiga perbedaannya, arteri mengeluarkan darah keluar dari jantung. Arteri ini mengeluarkan darah keluar dari jantung. Sedangkan pembuluh balik atau pena mengalirkan darah menuju jantung. Mengalirkan darah menuju jantung. Yang selanjutnya, kalau arteri hanya memiliki kutub pada jantung. Arteri hanya memiliki kutub pada jantung. Sedangkan pena mengalirkan darah menuju jantung. Terdapat banyak kutub. Hanya memiliki kutub pada jantung, sedangkan pena terdapat banyak kutub. Inilah perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Masing-masing sama ya, kebalikannya. Mudah dipahami nanti tuh. Ya, berdasarkan alirannya darah mengalami dua macam peredaran. Berapa? Dua macam peredaran. Berdasarkan alirannya darah mengalami dua macam
Jadi kalau peredaran darah besar dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil dari jantung sampai ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Tengok. Prosesnya yaitu dari bilik kiri, kemudian aorta ke seluruh tubuh. Nah, sel darah terdiri dari 3 ya. Kita tengok dulu ini. Peredaran darah mengalir dari jantung kembali. Ini peredaran darah ini peredaran darah kecil ya. Peredaran darah kecil. Nah, dari jantung ke paru-paru. Ini paru-parunya. Kembali lagi ke jantung. Ya, jangan lupa dicatat ya, Nek ya. Sambil dicatat, sambil ditengok videonya. Nanti kurang jelas baru ditanyakan lagi, Bu. Sel darah. Nah, darah masuk kita ke darah tadi. Darah berapa macam darah? Berapa macam? 2 macam darah. Oke, 2 macam darah. Yang pertama darah merah. Yang kedua putih. Pernahkah anak-anak ibu melihat darah? Apabila kita terluka, kena sayatan pisau akan mengeluarkan darah. Seseorang yang kekurangan darah merah. Seseorang yang kekurangan darah merah akan mengakibatkan anemia. Pernah anak ibu mendengar istilah anemia? Dicek ke dokter, misalnya mukanya udah pucat, kuning. Dibilang dokter, ibu anemia, kekurangan darah. Jadi dikasihlah obat untuk menambah darah supaya muka terlihat lebih segar. Apa yang terjadi kalau kita kekurangan darah? Seseorang yang kekurangan darah, mukanya akan pucat dan mudah lelah. Pucat seperti mayat hidup. Mudah capek. Itulah penyebab kalau kita kekurangan darah merah. Sedangkan darah putih, apa fungsi darah putih? Apa yang terjadi kalau kita kekurangan darah putih? Apa yang terjadi kalau kita kekurangan darah putih? Ya, kekurangan darah putih akan menyebabkan infeksi berat. Infeksi berat pada tubuh. Makanya kalau ditanya misalnya ada seseorang yang mempunyai penyakit. Apa penyakitnya? Kenapa tidak sembuh-sembuh? Sudah infeksi. Infeksi berat berarti seluruh tubuhnya sudah terjangkit. Infeksi ini biasanya membutuhkan pengobatan yang sangat serius. Apabila infeksi tersebut
darah yang ada di dalam tubuh kita. Kepingan darah yang ada di dalam tubuh kita. Ini dia. Nampak? Eritrosit. Inilah kepingan darah. Apa anak-anak ibu? Plasma. Plasma darah. Ini. Plasma darah. Apa fungsinya? Apa fungsi plasma darah? Fungsinya mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh. Inilah sari makanan yang kita makan, sari-sarinya akan diedarkan ke seluruh tubuh. Disalurkan ke seluruh tubuh. Itulah fungsi plasma darah. Sedangkan eritrosit nih. Eritrosit. Apa fungsi eritrosit? Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sedangkan trombosit menutup luka. Apa fungsinya? Menutup luka. Leukosit membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dah. Anak-anak ibu, ada lagi yang kurang paham? Jelas semua? Oke, kita tanya dulu. Kita hari ini belajar sistem peredaran darah pada manusia ada 3 bagian. Yang pertama ada jantung. Yang kedua pembuluh darah. Sedangkan yang ketiga darah. Bagaimana caranya supaya peredaran darah kita sehat? Bagaimana caranya supaya peredaran darah kita sehat? Dengan cara mengkonsumsi
dan kunyit. Itulah cara kita mengkonsumsi buah untuk menjaga peredaran darah. Selain dari makan makanan tadi, apa lagi? Menghindari kebiasaan merokok. Menghindari kebiasaan merokok. Jadi kalau di rumah nanti ayah merokok dilarang. Jangan lagi merokok ayah, jangan lagi merokok abang, karena dapat merusak peredaran darah. Karena dibungkus rokok pernah melihat dibungkus rokok pun sudah dibuat akan menyebabkan impotensi, gangguan ginjal, serangan jantung, apa lagi? Kanker. Sudah tertera di bungkus rokok itu penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh rokok. Biarpun begitu, kita masyarakat Indonesia, terutama orang tua kita, sangat bandel masih mengkonsumsi rokok. Padahal sudah dibuat gambarnya di rokok itu, di bungkus rokok itu. Ada gambar tenggorokan, ada gambar paru-paru. Disebutkannya juga penyakit-penyakit yang bisa menimbulkan penyakit apabila kita merokok. Sudah dibuatnya peringatan, merokok dapat menyebabkan impotensi, gangguan kehamilan, apa lagi? Dan sebagainya. Selain dari rokok, apa lagi? Menjaga berat badan. Menjaga berat badan berarti kita harus menjaga berat badan, harus sesuai berat badan sama umur. Jangan nanti umurnya masih kelas 5 SD, berat badannya sudah 100 kilo. Itu kelebihan berat badan juga menyebabkan peredaran darah tidak lancar, namanya obesitas, kelebihan berat badan. Selain itu, olahraga juga memperlancar peredaran darah. Makanya setiap pagi selain hari Senin, kita diwajibkan senam pagi untuk memperlancar peredaran darah. Ada manfaatnya kita senam tiap hari. Tapi semenjak Covid ini kita tidak pernah senam lagi. Bisa dilakukan di rumah. Tidak mesti harus pakai musik, tidak harus senam pagi. Bisa dengan naik sepeda. Bisa dengan naik sepeda. Apa lagi contoh olahraga? Berlari, jogging, maraton, main bola, main futsal. Apa lagi contoh? Banyak olahraga yang menyenangkan. Cari olahraga yang paling kamu senangi. Gerakkan badanmu biar sehat, biar keringat keluar. Selain olahraga, apa lagi? Mengelola stres. Tidak boleh terlalu banyak stres. Kalau terlalu banyak stres, pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga sirkulasi darah akan terganggu. Terganggu sirkulasi darah apabila kita mengalami stres. Makanya kita tidak boleh stres. Bisa menyebabkan gila kan? Banyak penyebab dari stres. Tidak bisa lagi otaknya mencerna semua pikirannya itu jadi gila. Ada yang gila, ada yang buruk, macam-macam. Bisa mengakibatkan fatal. Makanya kalau nggak bisa dicerna oleh akal pikiran, jangan coba-coba mempelajarinya. Karena bisa-bisa kita akan menjadi gila. Oke? Jadi selesai kita mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Masuk kita ke pantun. Pernah mendengar pantun? Pernah. Siapa yang pernah membaca pantun di
waktunya 5 menit. Buat dulu contoh pantun. Tidak boleh mencontek ya. Buat dulu pantun. Tengok dulu 5 menit waktunya. 2 orang pertama dikasih hadiah 5 menit. Siap sebelum 5 menit bisa. Buat dulu contoh pantun. Dan kita bacakan nanti di depan kelas. 2 orang nanti yang tampil, Ibu kasih hadiah. Tulis. Buat pantun sendiri, karya sendiri mengenai pelajaran kita. Kalau siap, bilang siap. Soalnya ini sudah Ibu informasikan di grup hari Minggu. Sudah Ibu suruh juga membuat pantun di rumah. Oke? Rizky, bacakan pantun. Maju ke depan. Bacakan dulu pantunnya. Siap-siap yang lain. Ini kalau nggak ditunjuk nggak ada yang berani tampil. Kuat suaranya. Kuat. Elok langit dipandang mata, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Tepuk tangan. Bagus. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang berani tampil ke depan? Ditunjuk. Laki-laki dulu, Rizky. Maju, kuat baca. Jangan mau kalah dengan perempuan. Aja kuat naik. Sapi Jawa berwarna merah, berlari sendiri hingga jauh. Apa gunanya peredaran darah? Guna mengatur suhu tubuh. Tepuk tangan. Bagus. Jadi pelajaran kali ini kita selesaikan, kita cukupkan ya. Kita buat tugas kelompok. Atur kelompoknya masing-masing. Tugas kelompoknya biar kita meyakinkan. Ya. Oke. Tugas kelompoknya. Oke.
bisa di rumah ketua, kalau enggak di rumah anggota yang lain yang bisa menerima tamu. Atur waktunya jam berapa? Biar nanti teman-temannya semua datang dengan tepat waktu. Oke, ada lagi yang kurang mengerti? Ada lagi yang kurang mengerti?